Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Thumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta'u. Semua perkara yang baik yang tiada dimulai mengerjakannya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus atau sia-sia. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah. Dewan juri yang saya hormati, para penonton dan pendengar yang saya sayangi. Kita sebagai manusia tentu mempunyai banyak kebutuhan, mulai dari makan, pendidikan, sedekah, dan lain sebagainya. Dan tak luput semua itu dari uang. Uang memanglah penting dalam kehidupan, sehingga berbagai macam cara dilakukan orang untuk mendapatkannya. Maka pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai mencari nafkah halal. Penonton yang berbahagia, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang artinya, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Amal mencari nafkah. Mencari nafkah harus berniat dengan ibadah. Dalam mencari nafkah, kita harus mengetahui dua syarat. Yang pertama, ilmu. Dengan ilmu, kita tahu membedakan antara halal dan yang haram. Yang kedua, takwa, yaitu jujur dan amanah. Adapun profesi kita dalam mencari nafkah harus takwa, agar rizki yang kita dapat itu menjadi berkah. Jangan menghalalkan segala cara. Tidak sedikit kita lihat para pedagang yang hanyut oleh hawa nafsu. Jual beli dihalalkan oleh Allah, tetapi hati-hati, karena pedagang itu banyak tergelincir pada lisannya, bersumpah palsu karena ingin laris. Karena siapapun pedagang itu pasti ingin keuntungannya lebih besar. Contohnya, ini barang bagus Bu, dari luar negeri, nyatanya dari Wonogiri. Kualitasnya bagus Bu, ternyata mudah hangus. Bermerek ini Pak, nyatanya mudah robek. Penonton yang berbahagia, buat para ibu harus pandai mengatur rencana belanja dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Apalagi di bulan Ramadan sebentar lagi akan lebaran. Ibu jangan banyak menuntut, ibu-ibu harus qanaah. Ibu jangan jadi provokator bagi bapak untuk mendapatkan rezeki yang banyak, sehingga bapak melakukan dosa dan pelanggaran. Contohnya, bapak pulang bawa uang segini, mana cukup buat kebutuhan lebaran? Harusnya seorang ibu menyesuaikan penghasilan dan kebutuhan. Ukur kemampuan kita ketika hendak berhutang. Jangan penghasilan suami 100.000, ibu mengutang 200.000. Hajiblah bapak. Kemudian bagi para PNS, negara sudah percaya pada kita. Jangan dihianati dengan kemaksiatan seperti korupsi, tipu daya, sepele, dan lain sebagainya. Sekali orang berbuat maksiat, racunnya kecanduan. Karena harta haramlah yang paling sulit nisabnya kelak di hari kiamat. Penonton yang berbahagia, pandai-pandailah hidup, mempersiapkan diri untuk mencapai kehidupan berikutnya. Siapa yang ingin bahagia, maka hendaklah ia beramal soleh, memelihara diri dari segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, baik yang terkait dengan sunnatullah, yang terkait alam semesta, atau syariat yang mengatur kehidupan manusia di dunia. Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tiada melihat akan bentuk rupamu dan kekayaan hartamu, tetapi yang Allah lihat ialah hati dan amalan-amalanmu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Hidup ini sebenarnya sederhana, jangan dibuat rumit dengan banyak rencana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.